Hai guys, selamat siang. Saya Anjana Demira bersama dengan Saya Uka Hendarman. Yes, kembali lagi bersama kami dalam Golf Headline Special Medco Pondok Indah International Golf Championship 2024. Nah, di hari ini udah memasuki second round ya Uka. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat dari first round kemarin yang memimpin klasemen itu kan dari leaderboard dari duo Sumut ya kan. Ya. Dan untuk hari ini kalau kita lihat sementara dari peringkat 2 ya kemarin Rehan langsung ke sekarang menyusul ada Rehan Abdul Latif, Jonathan Safir Hartono nih nama baru muncul. Ngelihat gimana nih Kak? Ya kalau kita bicara di round pertama kemarin seperti yang Jana bilang bahwa ada duo Sumut yang memimpin leaderboard sama-sama 3 under par, yaitu ada Rehan Abdul Latif dan Kristianto Agita Sinuaji. Nah hari ini ya seperti halnya turnamen-turnamen yang lain bahwa masuk round kedua pasti terjadi dinamika perubahan leaderboard. Namun ya Rehan untuk sementara ini masih memimpin dengan total raihan 5 under par yang hari ini udah bermain 70 berarti, 2 under par hari ini. Sementara yang hari ini bermain lebih baik dan bisa naik rankingnya itu ada Jonathan Safir Hartono yang hari ini bermain 3 under par. Dan juga ada Kentaro Nanayama. Nah ini yang juga dinantikan banyak orang sebenarnya Kentaro. Yang hari ini main 2 under par, kemarin even par. Jadi dan yang agak kepleset sedikit nih Kristianto, hari ini main 1 over par. Tapi masih berada di posisi 3 besar. Jadi masih seru lah kalau kita bisa bilang. Benar, masih head to head lah ya mereka ya. Nah kalau ngeliat prediksi hari ini seperti apa kira-kira Kak? Ya kalau dibilang prediksi mungkin nggak jauh dengan apa yang udah ada di sini, dengan hasil yang ada bahwa Rehan dengan kondisi permainan yang memang lagi cukup baik di minggu ini, jadi masih bisa bertahan di atas. Dan memang kalau kita lihat beberapa nama di atas ini memang nama-nama yang memang ya boleh dibilang dijagokan lah oleh banyak orang untuk bisa memenangkan turnamen kali ini. Jadi ya nggak kaget lah kalau ngelihat begini. Kita tunggu lah nanti sampai besok. Masih ada besok soalnya. Nah kalau tadi mungkin tadi pagi kita sempat jalan-jalan juga ya sambil menyaksikan mereka bermain gitu. Dan mungkin kalau kita bandingkan dengan pertandingan pro gitu ya misalnya dengan tingkat kesulitan yang sama berarti kan di lapangan yang sama. Tapi saya lihat dengan amatir bermain di tingkat yang kesulitan yang sama tapi ketegangannya berbeda ya Kak ya? Memang ya pasti ya dengan situasi di mana kalau kita bermain di turnamen pro ya, biarpun beberapa dari mereka ini sudah pernah merasakan bermain di turnamen di sini ada waktu itu Indonesia Open, mereka sempat main dan yang jelas memang atmosfernya jelas berbeda. Kalau turnamen pro, apalagi kalau kita bicara turnamen pro ada 100 lebih pemain yang dimana boleh dibilang semuanya punya kualitas yang sama. Nah kalau di sini mungkin dengan pengalaman yang kemarin bermain di waktu sebelumnya bermain di turnamen pro, begitu masuk di turnamen amatir jadi confidence levelnya mungkin lebih tinggi. Karena mungkin dia merasa ya bukan merasa lebih jago tapi memang boleh dibilang ya mereka mungkin merasa bahwa untuk kalau bermain bersama yang amatir lebih selevel. Jadi merasa lebih gue lebih bisa nih kira-kira seperti itu. Jadi lebih confidence level lebih tinggi. Jadi memang jelas ada perbedaan kalau kita bermain di turnamen pro sama turnamen amatir. Mentalnya lebih ke asah ya. Nah mungkin ini menarik juga sih, banyak mungkin awam golfers yang bermain tapi masih belum paham gitu. Oke kita paham ada amatir, ada junior, ada amatir, ada pro gitu. Cuma kan banyak yang bilang oh ini permainan yang saat ini amatir yang berprestasi. Oh ini masa transisi nih untuk ke pro, maksudnya transisi itu seperti apa? Iya kalau kita bicara transisi mungkin ini terutama pada saat pemain-pemain amatir ini merubah statusnya menjadi seorang profesional, di mana pada saat mereka masuk menjadi seorang profesional itu boleh dibilang hampir semua pemain itu akan merasakan masa transisi perubahan status itu tadi. Jadi kalau boleh dibilang kayak semacam grace period untuk dia beradaptasi menjadi seorang profesional itu karena tidak semudah yang orang kira. Jadi mungkin secara permainan sama kalau kita lihat sekarang, tapi dengan perubahan status itu otomatis akan membuat rasa di dirinya itu akan lebih besar pressure-nya karena dengan perubahan sebetulnya cuma satu kata amatir profesional gitu ya. Tapi secara ekspektasi di diri masing-masing itu yang kadang-kadang membuat itu jadi bumerang buat dia yang akhirnya menjadi tekanan tersendiri buat si pemain itu. Nah itu yang mereka harus belajar mengovercome atau menghandle situasi seperti itu dan itu bisa sampai dengan 1-2 tahun.
Ya beberapa ada yang dalam hitungan bulan dia bisa langsung keluar dari tekanan itu. Tapi kebanyakan rata-rata sih sekitar setahunan. Berarti sebenarnya maksudnya masa transisi itu juga dengan bermain bagus di sini dengan hasil yang bagus, maka mereka akan lebih pede gitu ya untuk berpindah statusnya menjadi pro. Betul. Apabila bermain bagus di pertandingan besar seperti ini. Tapi jadi catatan juga bermain bagus di turnamen amatir belum tentu dia bisa melakukan hal yang sama pada saat di turnamen profesional, karena yaitu tadi ada tekanan-tekanan ekstra nih. Kalau orang bilang ada faktor X, begitu di level amatir, begitu masuk ke pro, faktor X itu menjadi faktor XYZ. Kira-kira seperti itu. Jadi ada faktor-faktor lain selain faktor X itu yang akan membuat tekanannya bertambah. Itu yang mereka harus belajar di situ. Oke, kalau tapi banyak juga pemain yang memilih untuk nggak menjadi pro ya. Ada pertimbangan tersendiri untuk tetap menjadi pemain amatir. Gitu banyak yang seperti itu. Jadi mereka decide atau memutuskan untuk tetap menjadi seorang pegolf amatir. Mungkin karena salah satu alasannya memang mereka tidak berniat untuk menjadikan golf ini sebagai profesi mereka. Sementara kalau udah menjadi seorang profesional kan ya sesuai namanya, it's a profession, sebagai profesi. Di mana disitulah mereka akan menggantungkan hidup mereka untuk bisa mendapatkan imbalan-imbalan ya dalam hal ini bentuk uang dan sebagainya. Jadi mungkin kalau status amatir itu lebih kepada mereka yang hanya hobi aja, hanya suka bermain. Mungkin dia ikut kompetisi ya level amatir tanpa ada hadiah uang. Biarpun sebetulnya kalau turnamen prestasi, ada beberapa turnamen prestasi yang menyediakan hadiah uang. Tapi kalau untuk profesional, itu kan it's all about money. Yes, betul. Itu jadi ya itulah kira-kira seperti itu. Pertimbangannya seperti itu ya. Nah mungkin banyak juga tadi sempat di-mention bahwa yang memilih untuk tetap berada di amatir gitu ya. Nah terkait itu perkembangan dunia turnamen amatir nasional maupun internasional sekarang seperti apa sih? Mungkin kalau kita bicara di nasional ya, sekarang ini boleh dibilang banyak bermunculan turnamen-turnamen ya yang jelas turnamen yang sifatnya fun games itu jelas banyak sekali. Fun turnamen itu hampir tiap weekend ada. Tapi kan kalau kita bicara prestasi itu kan kita nggak bisa mengukur prestasi seseorang hanya dari satu turnamen satu hari. Jadi ukuran prestasi itu boleh dibilang minimal mengikuti turnamen 2 round atau bahkan 3 round seperti halnya saat ini. Nah baru di situ ketahuan kemampuan realnya seperti apa sih pemain tersebut. Nah kita bicara untuk turnamen-turnamen prestasi di Indonesia amatir terutama itu banyak sekali sekarang. Salah satunya ya sekarang ada Medco ini, Medco Pondok Indah International Event ini. Mungkin ada juga ada yang barusan lewat itu ada turnamen lain, saya sebut aja OJAO, Olympic Jabar Open, Jawa Barat Open, Amatir Open. Nah, kemudian ada IMAO, Indonesian Men Amatir Open yang memang belongs to PGI. Itu disitulah ajang mencari calon-calon atlet nasional di situ. Jadi dan di samping itu banyak juga turnamen seperti Mid Amateurs turnamen yang serinya banyak. Kemudian ada liga-liga yang diadakan oleh Pengprov, dalam hal ini mungkin Pengprov PGI yang sudah melakukan kegiatan Liga Jakarta. Ini juga kan jadi satu ajang turnamen prestasi yang kita bisa jadikan sebagai dasar atau platform untuk mereka bisa mengasah kemampuan bertandingnya mereka di apa namanya dengan suasana yang kompetitif. Banyaknya atlet kita untuk bertanding tapi pasti perlu juga dukungan dari sponsor, betul? Itu penting banget. Itu sebetulnya kalau dibilang 1 sampai 10 kebutuhan atlet, sponsor itu nomor 0. Paling penting penting dari yang terpenting. Nah nanti kita akan membahas juga mengenai apa sih yang harus dibutuhkan untuk menyelenggarakan event seperti ini, sponsornya seperti apa. Nanti setelah ini akan kita bahas di segmen berikutnya, so jangan kemana-mana. Golf Headline Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024 akan segera kembali.
Hai guys, welcome back to Golf Headline Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024. Masih bersama saya Anjana Demira dan Saya Uke Hendarman. Tadi Masih lupa nama saya? Enggak dong, kan biar masuk berbicara, biar ngomong terus. memperkenalkan sendiri. Okay. Nah kalau tadi mungkin di segmen pertama kita udah membahas gitu ya mengenai bagaimana first round, second round dan juga masa transisi dari amatir ke pro. Namun tadi sempat dibahas juga bahwa pertandingan-pertandingan amatir ini tidak lepas dari dukungan sponsorship pastinya. Sangat penting, kunci utamanya. Betul. Nah sudah hadir bersama dengan kita, di tengah kita berdua adalah selamat datang Pak Jacob Kastanya dari Medco. Terima kasih. Selamat datang Pak Jacob, panggilannya betul? Betul. Betul, gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, senang sekali berada di sini. Nah Pak, kalau tadi mungkin kita tahu ya dari Medco itu banyak mengusung beberapa pemain yang turut serta. Ada Adrian Hasan, Alfred Sitohang, Dana, Igusti Made Pradipta, Jason Suryadi Setiawan, Muhammad Arfan dan juga Rehan. Bagaimana pendapatnya tentang pemain-pemain ini dan harapannya seperti apa? Terima kasih ya. Senang sekali berada di sini. First of all, saya mungkin ingin menyampaikan dulu congratulations nih buat panitia yang sudah kerja luar biasa ya untuk menyalakan acara ini. Pondok Indah, kemudian PGI gitu ya. Wah ini ajang yang menurut saya perlu terus dilakukan ya. Amin. Karena ini disinilah yang kita ingin melihat atlet-atlet muda yang sangat talented gitu ya. Bisa berkiprah bukan hanya di nasional tapi regional dan juga internasional. Yes. Saya kira begitu. Nah itu ekspektasi kita juga, kita melihat bahwa ini adalah kesempatan buat kita untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan efektif talent scouting lah. Ya. Kira-kira begitu. Mungkin Pak Hilmi sebelumnya sudah menyampaikan juga hal ini. Dan kita senang sekali untuk bisa mendukung event besar seperti ini. Dan mungkin kalau dari informasi yang kami baca juga gitu ya, Medco sudah lama mendukung atlet-atlet golf tentunya ya. Mungkin dari tahun 2017 dan kedepannya ada rencana lebih lanjut lagi kah untuk atlet-atlet ini Pak? Ya kita menurut saya sih kita terus ingin mendukung ya event-event besar seperti ini yang saya sampaikan tadi bahwa kita ingin melihat adanya, kita ingin melakukan efektif talent scouting tadi gitu ya. Jadi penting buat kita supaya kita bisa terus bersaing dengan negara-negara, khususnya negara tetangga kita udah lebih hebat-hebat sekarang ya pemain dan kita jangan kalah lah. Jadi kita melihat sekarang di leaderboard udah melihat ada raihan pemain kita yang dulu juga pernah kita latih ya dulu bersama dan menjadi pemimpin di round kedua ya hari ini itu luar biasa dan kita harus terus mendukung ini dan kita lihat juga dari teman-teman pemain regional masih berada di bawah ya. Ada beda berapa pukulan Jauh ya, cukup jauh. Aman masih jadi aman. Kita senang lah itu kira-kira. Nah mungkin untuk golfer-golfer yang mungkin lagi menyaksikan nih Pak, gimana sih caranya biar bisa diusung sama Medco gitu Pak? Ada ini nggak Pak? Ada trik khusus nggak? Tips and tricksnya. Tips and trik khusus. Untuk bisa diterima oleh Medco. Sebenarnya simple sih nggak ada. Yang penting adalah berprestasi aja. Ya senang terus berlatih, kita nggak boleh puas diri gitu ya. Ya terus berlatih gitu. Nanti pada satu titik kan kita bisa akan maju sendiri dengan sendirinya akan dilihat oleh orang. Kira-kira seperti itu. Jadi buat prestasi dulu ya golfer-golfer semangat. Nah, dan Pak Jacob ini ada salah satu kegiatan menarik juga dalam rangkaian acara ini adalah Golf Lessons for Kids. Nah bagaimana Pak tanggapannya mengenai ini juga ya, jadi kita Medco pengen melihat Pak Arifin dulu founder kita, kemudian juga Pak Hilmi gitu ya, pendiri kita. Nah ini pengen melihat bahwa semakin banyak talented golfers ya amateur yang ada di Indonesia ini supaya terus bergabung dan maju ya. Dan yang paling penting juga harus mendapatkan Medco nggak bisa sendirian, harus didukung juga oleh pemerintah, harus didukung oleh PGI, harus didukung juga oleh sponsors yang banyak lah ya. Dan untuk itu kita juga ingin lihat tidak lupa bahwa pemilik-pemilik lapangan juga memberikan diskon yang cukup tinggi untuk supaya mereka bisa berlatih gratis mungkin gitu. Terima kasih. Ini menarik tadi kalau Pak Jacob menyatakan bahwa ya selain daripada dukungan dari stakeholders yang memang secara langsung mewadahi para atlet ini juga memang yang tidak kalah penting adalah tadi sponsors
Jadi bukan hanya Medco tapi mungkin ada Medco-Medco yang lain yang juga harus ikut turut serta mensupport ya kegiatan seperti ini, terutama yang tadi kalau kita lihat ada banyak sekali anak-anak yang mereka baru merasakan bermain golf. Benar. Ya bukan tidak mungkin satu saat satu di antara mereka bisa muncul menjadi juara di Medco yang akan datang, mungkin 5-10 tahun yang akan datang, kita nggak pernah tahu. Jadi memang inilah salah satu bentuk, kalau saya menyebutnya mungkin sebagai bentuk investasi dari Medco untuk bisa siapa tahu ke depan akan muncul atlet-atlet berikutnya yang akan meneruskan tongkat estafet atlet Indonesia ke depan. Betul, karena mungkin kalau kita berbicara soal golf investasi dengan anak-anak gitu ya kan yang ikut di Golf Lesson for Kids ini kalau nggak salah dari beberapa sekolah, di mana sekolah ini diambil 10 anak per masing-masing sekolah dan mereka diajarkan gitu di sini. Karena kalau kita melihat olahraga golf itu biasanya mereka turut serta karena melihat mungkin dari keluarganya, dari kakaknya, dari ayahnya, ibunya. Tapi kalau ternyata nggak ada yang main golf, jarang mereka memilih olahraga golf gitu ya. Kecuali saya. Benar-benar. Satu dari sekian banyak orang. Satu dari sekian yang nggak punya background keluarga golf tapi saya main golf. Nah itu dia, jadi mungkin ini penting juga sih ya untuk kedepannya juga ya Pak acara-acara seperti ini. Ya benar, cocok buat kita karena ini kan sekali lagi semakin banyak semakin bagus. Opportunity untuk bisa mendapatkan talent-talent yang lebih baik lagi juga akan lebih tinggi lagi gitu, kan lebih mudah. Itulah pentingnya efektif talent scouting ini seperti inilah. Ya. Benar. Dan kalau kita lihat ini kan tahun kedua ya Pak, Medco menjadi title sponsor Pondok Indah International Amateur Golf Championship. Ini udah memasuki tahun kedua, apakah ada tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima gitu Pak? Sudah sesuai ekspektasi kah Pak? Kita lihat terus. Amin. Amin. Dan jadi setelah mungkin setelah saat ini dan kedepannya Medco ini masih akan terus mendukung olahraga golf kedepannya untuk amatir atau di tingkat pro nanti juga Pak? Ya buat kita sekali lagi harus juga efektif ya. Dan event jangan-jangan internasional seperti ini sangat baik lah gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa perkembangannya untuk supaya ada beberapa juga olahraga yang kita dukung juga. Jadi kita juga akan terus melihat. Betul. Dan kalau terakhir nih Pak, bagaimana sih Medco ini mengukur kesuksesan keterlibatannya dalam sebuah event seperti ini? Ya saya kira sama dengan teman-teman semua yang ada hadir di sini ya. Saya kira penting bahwa ajang internasional itu menjadi salah satu bagian daripada target yang kita ingin capai kan. Talent-talent muda yang masuk itu bukan hanya jago di kandang itu ya. Kita ingin lihat mereka maju berkiprah regional dan juga internasional. Itu yang kita inginkan. Sebenarnya itu simple, gitu aja. Bisa mengharumkan nama bangsa juga sebenarnya tujuannya seperti itu ya. Betul, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jacob atas waktunya sudah hadir bersama kita di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi di sesi berikutnya ya Pak. Terima kasih. Oke, seru banget obrolan kita. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen berikutnya. So jangan kemana-mana. We will be back after this one.
Kembali lagi di Golf Healthline Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024. Masih bersama saya Anjana Demira dan Saya Uke Hendarman. Dan kita tidak berdua karena kita kedatangan seseorang yang dari kemarin kita bicarakan terus tapi baru berhasil kita culik sekarang. Iya tadi saya keluar pas lagi kombrek saya culik dulu di luar lagi makan bilang ikut dulu. Selamat datang Rehan Abdul Latif. Halo, selamat siang. Selamat siang, terima kasih Mbak Anjana, terima kasih Om Uke telah. Sana Mbak kok kesini Om sih? Jangan gitu dong. Sudah terlihat perbedaannya mungkin. Enggak, jujur beliau ini saya segan dengan beliau makanya saya panggil beliau ini gitu Om. ya? Gitu. Makanya karena keseganan saya dengan beliau ini makanya saya panggil beliau ini Om. Jadi malu. Gimana Rehan? Dari hari pertama sama hari kedua, hari ini gimana? Buat di permainan hari ini memang cukup memuaskan dari segi game plan dan lain-lain. Tapi dari perbedaan yang cukup mencolok di hari pertama dan hari kedua yaitu di game plan saya memang kemarin saya bermain dengan cukup agresif dan hari ini saya mencoba untuk bisa bermain defensif. Oke, lebih tenang hari ini. Itu mencoba lebih defensif apa karena memang sudah merasa karena sudah leading kah? Atau memang hanya ini memang berusaha untuk oke kita tahan dulu nih. Atau gimana itu? Kenapa yang kemarin bisa bermain agresif kok tiba-tiba dirubah jadi defensif tuh ada alasan tersendiri nggak, Re? Memang salah satu alasan yang saya di sini ingin kasih tahu yaitu memang di hari pertama saya coba untuk menyerang, tapi di hari kedua di round kedua ini kenapa saya mau main defensif karena menurut saya memang chance yang bisa saya dapetin di hari kedua ini cukup banyak, tapi memang saya gimana caranya untuk selalu aware. Oke. Yang memang dikatakan saya nggak mau sampai nanti hal-hal yang nggak diinginkan terjadi, jangan sampai tergelincir aja sih menurut saya. Apa karena mungkin hari ini posisi pin placementnya lebih sulit dari kemarin yang membuat jadi lebih defensif atau hanya memang semata-mata karena memang menjaga supaya tidak tergelincir atau tidak kalau bahasa kita kena kulit pisang ya kalau bahasa pemain itu. Sebentar sebelum jawab nih ada video Rehan bolanya keluar dan mukul di antara pohon. Ini kenapa nih bisa kayak gini tadi? Ya itu memang tadi pakai driver nge-push kanan. Habis itu juga nggak expect bolanya sampai sekanan itu. Karena memang biasanya masih sisa 100 meteran. Nggak sampai segitu dekat dari pin. Makanya itu juga cukup surprising juga. Akhirnya tadi saya decide untuk cuma ngeluarin bolanya aja ke tempat posisi yang lebih aman, habis itu dapat up and down di hole itu. Ada ini nggak? Ada pengaruh memang angin yang lebih kenceng buat tiupannya atau gimana? Atau memang hanya push aja atau apa yang? Karena kalau lihat tadi kan sepintas saya keliling itu memang angin kadang-kadang suka bertiup cukup kenceng tuh. Apakah itu jadi faktor yang mempengaruhi itu atau gimana? Kalau menurut saya angin sih nggak terlalu ngaruh di hole itu karena itu juga cukup pagi dan posisi memang nggak ada angin ya pada saat itu, cuman memang yang bikin saya surprise memang jaraknya kok sampai sebegitu jauh gitu, karena memang biasanya saya mukul nggak nyampe situ. Mungkin gizinya bertambah kali ya. Bisa jadi. Nah mungkin kita juga penasaran sih karena hari round pertama kemarin puncak klasemen, puncak leaderboard itu dipegang oleh duo dari Sumut ya kan. Dan hari ini pun juga masih duo dari Sumut walaupun ada satu yang enggak dari Sumut gitu. Cuma kan kita penasaran sebenarnya dari Sumatera Utara nih persiapannya seperti apa sih sampai bisa dua-duanya lah memuncaki leaderboard. Ya memang kita dari Sumut sendiri kita punya program yang dibuat oleh Ketua Persatuan Golf Indonesia Pengprov Sumatera Utara yaitu Bapak Iksan Hakim Batubara. Beliau memberikan kita program yang sangat baik, bukan hanya dari segi permainan, bukan hanya dari segi fisik, tapi dari segi mental dan kemampuan lainnya yang memang ibarat kata bisa kita pakai di lapangan golf gitu. Yang pasti juga dari pemain-pemain ini saya sangat yakin mereka mempunyai skill yang sangat mumpuni sekali. Apalagi dengan ada program yang beliau buat, menurut saya skill player ini akan diasah dengan sangat baik. Jadi saya yakin Sumatera Utara is in a great hands, is in a good shape.
Jadi target untuk PON apa nih? Sebagai tuan rumah Apalagi sebagai tuan rumah. Terlepas dari sebagai tuan rumah apa enggak, tapi pasti punya target tersendiri dong. Baik Rehan pribadi maupun target yang memang sudah apa istilahnya ditentukan oleh Pengprov Sumut sendiri. Apa tuh targetnya? Untuk PON ya, untuk PON. Mas. Oke. Kalau dapat emas hadiahnya apa? Hadiah belakangan, Pride nomor 1. Enggak apa-apa deh, Pak Ihsan ada di situ jadi sekalian denger. Nah, gimana persiapannya untuk besok, targetnya apa nih? Besok target saya mau main enjoy golf, yang pastinya saya nggak mau terlalu nge-push diri saya sendiri, nggak mau nge-press diri saya sendiri. Saya cuman berharap mudah-mudahan besok atmosfer dan aura-aura dari support orang-orang terdekat bisa masuk ke saya dan bisa bermain yang terbaik. Amin. Dan kalau melihat gitu ya jadwal pertandingan sampai menuju PON ini banyak gitu ya, padat gitu ya, itu juga termasuk latihan menuju ke PON dan persiapannya sejauh ini seperti apa? Dengan padatnya turnamen menuju PON ini pastinya juga bukan suatu halangan. Tapi pastinya juga nanti ada beberapa turnamen yang bisa menjadi batu loncatan bagi saya untuk menuju ke PON ini. Untuk persiapannya alhamdulillah semua kita laksanakan dengan baik dengan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Program yang diberikan di Sumatera Utara saya yakin bisa menunjang skill para player. Amin. Oke, amin. Terakhir, untuk kamu sendiri targetnya ke depannya itu seperti apa? Apakah nanti setelah berhasil cukup baik di sini nanti akan berpindah ke pro kah nantinya atau seperti apa? Target untuk diri kamu sendiri? Anjana memotong ini pertanyaan saya, baru saya mau tanya loh tadi. Ya jawab Re, silakan Re. Silakan. Memang target selanjutnya saya sudah komit di salah satu universitas di Amerika untuk bisa bermain tim golf mereka yaitu the University of North Texas. Okay. Mudah-mudahan saya bisa tampil baik di college golf. Saya juga salah satu target saya bisa untuk meraih PGA Tour University, di mana memang untuk di beberapa player top 25 memang bisa mendapatkan exemption buat main di PGA Tour, Korn Ferry Tour dan PGA Tour Americas. Okay. Ya, jadi satu catatan memang kalau bicara ini level NCAA ya, Division 1 ini memang adalah boleh dibilang ini pabrik para pegolf tanda kutip amatir yang memang bersiap atau disiapkan menuju ke turnamen PGA Tour. Jadi hampir semua pemain top di PGA Tour adalah alumni dari Division 1 di NCAA dari sekolah manapun. Ya salah satunya kita harapkan mungkin Rehan bisa menjadi salah satu yang bisa melakukan itu nanti ke depan untuk nama Indonesia. Amin. Best of luck, pokoknya sukses untuk Rehan ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Rehan sudah hadir di sini, udah mau diculik sama Mas Uke. Terima kasih banyak ya. Dan good luck buat besok ya. Good luck. Oke, menarik banget ya guys pembahasan kita di hari kedua turnamen amatir bergengsi ini bersama sponsor juga, dan kita sudah tadi kehadiran Rehan juga bersama kita di studio ini. Jadi untuk para pecinta golf yang penasaran, ingin merasakan gimana sih experience nonton, dukung langsung atlet-atlet kebanggaan kita. Jadi langsung aja besok datang ke Pondok Indah Golf Course karena gratis. Jadi nggak dipungut biaya apapun, bisa nonton sepuasnya. Oke, besok Golf Headline Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2024 akan kembali menemani kalian. Tapi di jam yang berbeda, yaitu jam 10 pagi. Jadi bukan jam 1 siang, besok kita akan live di jam 10 pagi. Oke, baiklah, sudah ada di penghujung acara. Akhir kata saya Anjana Demira bersama dengan saya Uke Henderman. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.